Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 17 saham ini nyaris tanpa hutang. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Apakah kamu sedang mencari perusahaan dengan jumlah utang yang sangat kecil? Mungkin video ini akan sangat membantu. Mimin sudah bantu rekap 17 perusahaan dengan total liabilitas yang sangat rendah. Bahkan ada yang punya DER yang hanya 0,2% loh. Kira-kira apa saja nama sahamnya? Oh ya, tapi seperti biasa nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi ya. Ingat, rugi kamu tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas saja. Saham pertama, Real. Perusahaan punya utang 1,4 miliar dengan laba 226 juta. Dari sisi valuasi, harga saham perusahaan dijual lebih murah dibandingkan modalnya. Real punya PER 732 kali dengan PBV 0,9 kali. Rasio ROE-nya 0,1% dengan DER 0,4%. Selama tahun 2022, saham ini mencatat perubahan harga minus 44%. Saham kedua, Indo. Perusahaan punya hutang 1,9 miliar dengan laba 15 miliar. Dari sisi valuasi, harga saham perusahaan dijual lebih murah dibandingkan modalnya. Indo punya PER 16 kali dengan PBV 0,5 kali. Rasio ROE-nya 3% dengan DER 0,2%. Selama tahun 2022, saham ini mencatat perubahan harga sebanyak 11%. 3. ESIP. Perusahaan punya hutang 3,9 miliar dengan laba 1,8 miliar. Dari sisi valuasi, harga saham perusahaan dijual lebih murah dibandingkan modalnya. ESIP punya PER 20 kali dengan PBV 0,7 kali. Rasio ROE-nya 3% dengan DER 4%. Selama tahun 2022, saham ini mencatat perubahan harga minus 38%. 4. Fuji. Perusahaan punya hutang 5,6 miliar dengan laba 7,7 miliar. Dari sisi valuasi, harga saham perusahaan dijual lebih mahal dibandingkan modalnya. Fuji punya PER 66 kali dengan PBV 4,3 kali. Rasio ROE-nya 6% dengan DER 3%. Selama tahun 2022, saham ini mencatat perubahan harga 0%. 5. IPAC. Perusahaan punya hutang 7,8 miliar dengan laba 2,1 miliar. Dari sisi valuasi, harga saham perusahaan dijual lebih mahal dibandingkan modalnya. IPAC punya PER 41 kali dengan PBV 4,2 kali. Rasio ROE-nya 10% dengan DER 28%. Selama tahun 2022, saham ini mencatat perubahan harga 10%. 6. IPPE. Perusahaan punya hutang 10,4 miliar dengan laba 6 miliar. Dari sisi valuasi, harga saham perusahaan dijual lebih mahal dibandingkan modalnya. IPPE punya PER 127 kali dengan PBV 3,6 kali. Rasio ROE-nya 2% dengan DER 3%. Selama tahun 2022, saham ini mencatat perubahan harga 19%. 7. Jaya. Perusahaan punya hutang 8,7 miliar dengan laba 3 miliar. Dari sisi valuasi, harga saham perusahaan dijual lebih murah dibandingkan modalnya. Jaya punya PER 14 kali dengan PBV 0,7 kali. Rasio ROE-nya 5% dengan DER 7%. Selama tahun 2022, saham ini mencatat perubahan harga minus 44%. 8. Nasi. Perusahaan punya hutang 9,9 miliar dengan laba 574 juta. Dari sisi valuasi, harga saham perusahaan dijual lebih mahal dibandingkan modalnya. Nasi punya PER 77 kali dengan PBV 1,5 kali. Rasio ROE-nya 1% dengan DER 16%. Selama tahun 2022, saham ini mencatat perubahan harga minus 50%. 9. OBMD. Perusahaan punya hutang 12 miliar dengan laba 17 miliar. Dari sisi valuasi, harga saham perusahaan dijual lebih mahal dibandingkan modalnya. OBMD punya PER 9,2 kali dengan PBV 1,8 kali. Rasio ROE-nya 19% dengan DER 10%. Selama tahun 2022, saham ini mencatat perubahan harga 117%. 10. KONI. Perusahaan punya hutang 14 miliar dengan laba 4,3 miliar. Dari sisi valuasi, harga saham perusahaan dijual lebih mahal dibandingkan modalnya. KONI punya PER 89 kali dengan PBV 7,1 kali. Rasio ROE-nya 7% dengan DER 12%. Selama tahun 2022, saham ini mencatat perubahan harga 154%. 11. Dewi. Perusahaan punya hutang 12 miliar dengan laba 7,2 miliar. Dari sisi valuasi, harga saham perusahaan dijual lebih mahal dibandingkan modalnya.
Dewi punya PER 49 kali dengan PBV 3,6 kali. Rasio ROE-nya 7% dengan DER 9%. Selama tahun 2022, saham ini mencatat perubahan harga 77%. 12. AIMS. Perusahaan punya hutang 16 miliar dengan laba 2,4 miliar. Dari sisi valuasi, harga saham perusahaan dijual lebih mahal dibandingkan modalnya. AIMS punya PER 9,5 kali dengan PBV 2,6 kali. Rasio ROE-nya 27% dengan DER 93%. Selama tahun 2022, saham ini mencatat perubahan harga minus 46%. 13. Yellow. Perusahaan punya hutang 18 miliar dengan laba 5,1 miliar. Dari sisi valuasi, harga saham perusahaan dijual lebih murah dibandingkan modalnya. Yellow punya PER 17 kali dengan PBV 0,6 kali. Rasio ROE-nya 3% dengan DER 6%. Selama tahun 2022, saham ini mencatat perubahan harga minus 30%. 14. Boba. Perusahaan punya hutang 34 miliar dengan laba 9,3 miliar. Dari sisi valuasi, harga saham perusahaan dijual lebih mahal dibandingkan modalnya. Boba punya PER 17 kali dengan PBV 1,6 kali. Rasio ROE-nya 9% dengan DER 25%. Selama tahun 2022, saham ini mencatat perubahan harga minus 15%. 15. IS. Perusahaan punya hutang 20 miliar dengan laba 20 miliar. Dari sisi valuasi, harga saham perusahaan dijual lebih mahal dibandingkan modalnya. IS punya PER 14 kali dengan PBV 1,5 kali. Rasio ROE-nya 10% dengan DER 8%. Selama tahun 2022, saham ini mencatat perubahan harga minus 4%. 16. MITI. Perusahaan punya hutang 28 miliar dengan laba 3,9 miliar. Dari sisi valuasi, harga saham perusahaan dijual lebih mahal dibandingkan modalnya. MITI punya PER 51 kali dengan PBV 3,5 kali. Rasio ROE-nya 6% dengan DER 24%. Selama tahun 2022, saham ini mencatat perubahan harga minus 28%. 17. Kayu. Perusahaan punya hutang 28 miliar dengan laba 530 juta. Dari sisi valuasi, harga saham perusahaan dijual lebih murah dibandingkan modalnya. Kayu punya PER 31 kali dengan PBV 0,4 kali. Rasio ROE-nya 1% dengan DER 35%. Selama tahun 2022, saham ini mencatat perubahan harga 0%. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasihan tersembunyi. Thank you.